Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Bertopeng. Salam satu hobi petani Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan memberikan informasi berdasarkan penelitian dan pengalaman saya, yaitu keunggulan dan kelemahan tanaman singkong varietas jenis sekoci. Sebelum lanjut, ini akan saya terangkan untuk tanaman singkong varietas sekoci. Varietas sekoci atau jenis sekoci ini di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu yang berdaun sempit dan berdaun lebar. Dan untuk yang berdaun sempit ini di sini dinamakan jenis singkong sekoci. Dan untuk yang berdaun lebar di sini dinamakan singkong berdaun 9 atau daun 9. Dua-duanya hampir mempunyai kemiripan dalam keunggulannya. Namun saya akan lebih khusus untuk memberikan informasi tentang varietas sekoci, keunggulan dan kelemahan singkong varietas sekoci. Yang pertama, anti leles. Dari pengalaman saya, jenis singkong sekoci ini merupakan tanaman singkong yang paling tahan leles dari penyakit busuk akar atau jamur akar putih dibandingkan dengan jenis singkong yang lainnya. Itu dari pengalaman saya, lur. Dan sudah saya buktikan, walaupun tahanannya sangat subur, misalnya seperti bekas semangka, tetap aman aja, tidak busuk. Ditanam di tanah yang lembab di persawahan juga aman-aman saja. Dan ditanam di rawa juga masih bisa tumbuh. Itu keunggulan jenis singkong sekoci yang pertama, anti leles. Dan yang kedua, anti krengkang. Semakin subur tanaman, semakin bagus buahnya, semakin besar batangnya, semakin besar buahnya, semakin tua umurnya, semakin besar, panjang, dan banyak buahnya. Asal sistem tanamnya benar, itu lur. Itu lur yang menggambarkan tanaman singkong jenis sekoci. Semakin subur tanaman, semakin bagus buahnya. Semakin besar batangnya, semakin besar buahnya. Semakin tua umurnya, semakin besar, panjang, dan banyak buahnya. Itu secara umum yang menggambarkan keunggulan tanaman singkong jenis sekoci. Asal sistem tanamnya benar, perawatannya benar, dan pemberian pupuk waktu dan caranya juga benar. Keunggulan yang ketiga, buahnya bisa besar, panjang, dan banyak. Peluang untuk bobot per batang bisa mencapai 100 kg atau 1 kuintal per pohon. Namun dari pengalaman admin masih membuktikan bisa mencapai 50 kg per pohon umur 12 bulan. Dan keunggulan yang keempat yaitu buahnya berbobot. Dari pengalaman saya, jenis singkong sekoci berdaun sempit ini merupakan salah satu varietas singkong paling berbobot setelah Thailand. Jadi menurut dari pengalaman saya, berbagai macam jenis singkong yang sudah saya tanam, baik yang sudah saya tanam maupun dari pengalaman tetangga di sekitar saya, jenis singkong yang paling berbobot itu satu Thailand dan yang kedua sekoci. Tetapi untuk Thailand itu karena banyak kelemahannya, sangat rawan leles, buahnya tidak bisa panjang dan tidak bisa berbuah banyak, maka yang direkomendasikan jenis singkong sekoci karena termasuk jenis singkong paling berbobot buahnya. Jenis singkong yang sudah pernah saya tanam yaitu Kasesa daun 9, terus 31 singkong racun, 30 Thailand emas.
itu sudah saya tanam, namun untuk bobotnya itu di bawah dari singkong skoci. Dan dari pengalaman tetangga di sekitar saya, misalnya Garuda, Maharani, singkong tahun, C5, dan yang lainnya itu masih berbobot jenis singkong skoci. Keunggulan yang kelima merupakan salah satu jenis singkong makan. Dari pengalaman tetangga saya yang bernama Bapak Karman, beliau sudah mencoba makan buahnya ketika berumur 2 bulan dalam keadaan mentah yang masih di lahan ya lur ya. Katanya rasanya manis, dan menurut dia dari ciri-ciri rasa itu merupakan salah satu jenis singkong makan. Akan tetapi secara penelitian ilmiah saya belum bisa membuktikan apakah jenis singkong ini aman untuk dikonsumsi. Namun dari pengalaman saya yang sudah saya buktikan, saya coba bakar singkong yang berumur 6 bulan, akan tetapi ganyong. Ketika sudah dibakar matang itu ganyong, tidak empur, dan rasanya juga kurang begitu enak. Akan tetapi saya juga pernah mencoba yang saya tanam di samping rumah, itu saya tanam mungkin 1-5 tanaman, dan ketika sudah berbuah saya coba bakar, namun hasilnya berbeda. Kalau yang saya tanam di samping rumah itu buahnya enak, empur atau gembur ketika dibakar itu. Dari pengalaman ini bisa saya simpulkan, jika menanam singkong jenis skoci tujuannya untuk aji, tapioka, atau disetor di pabrik, maka gunakan pupuk kimia untuk meningkatkan jumlah hasil buah. Akan tetapi jika tujuannya untuk olahan langsung seperti getuk, tape, atau keripik singkong dan yang lainnya, maka jangan gunakan pupuk kimia karena akan merusak kualitas singkong. Gunakan pupuk kandang saja. Dan yang ketujuh, cocok dipanen umur muda maupun umur tua, tergantung kebutuhan lur. Jika mau dipanen umur muda, gunakan sistem tanam rapat, dan jika ingin dipanen umur tua, maka gunakan sistem tanam yang agak direnggangkan. Itu tadi 7 kelebihan tanaman singkong varietas skoci. Namun kayaknya kurang elok atau kurang lengkap apabila kita memberikan informasi kelebihan varietas singkong skoci namun tidak membahas kelemahannya. Oke, selanjutnya kita bahas kelemahan varietas singkong skoci. Yang pertama, senang akan pupuk kandang. Sebagai contoh, jika ditanamin jenis singkong Thailand, pupuk kandangnya 80 karung per hektar, maka kebutuhan untuk jenis singkong skoci ini 150 karung pupuk kandang. Jadi kebutuhan pupuk kandang bisa 2 kali lipat dari kebutuhan pupuk kandang untuk tanaman jenis Thailand. Cocok untuk jenis tanah yang terlalu subur seperti bekas tanaman semangka atau jagung. Jika tanah Anda standar atau kurang subur, maka siap-siap untuk merogoh dompet lebih untuk membeli pupuk kandang yang kebutuhannya hampir 2 kali lipat dari tanaman jenis Thailand. Jika tidak, maka pertumbuhannya akan jegrik, lambat pertumbuhan, dan keriting. Kelemahan yang kedua, batang atasnya ngepang atau bercabang 3-5 cabang, yang akan menyulitkan dalam perawatannya ketika berumur 6 bulan. Misalnya akan melakukan penyemprotan gulma, maka menyulitkan berjalan karena batangnya ngepang, bercabang-cabang. Akan tetapi ini bisa menjadi kelebihan bagi yang punya ternak sapi atau kambing, karena daunnya bisa untuk dijadikan stok pakan berbulan-bulan dengan cara pangkas cabangnya dan sisakan menjadi 1 batang. Dan untuk kebutuhan pupuk kimia itu sama saja dengan varietas singkong yang lainnya ya lur ya.
Itu tadi pembahasan tentang keunggulan dan kelemahan tanaman singkong varietas Sekoci. Sekali lagi berbagi pengalaman lur, bukan maksud hati untuk menjatuhkan jenis varietas singkong yang lain, tapi itu berdasarkan pengalaman saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.